Empress Elizabeth of Austria, perempuan yang disebut paling cantik sejagat Eropa. Selain cantik, Empress Elizabeth ini juga dikenal karena sifatnya yang bebas dan karakternya yang unik. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Elizabeth Amalie Eugene, lebih sering dipanggil Sisi oleh keluarganya. Elizabeth lahir di keluarga bangsawan Bavaria pada 24 Desember 1837. Elizabeth adalah anak keempat dari 10 bersaudara. Ayahnya adalah Duke Maximilian Joseph in Bavaria, sementara ibunya adalah Princess Ludovica of Bavaria. Princess Ludovica ini adalah saudari tiri dari King Ludwig I of Bavaria. Ayah dari Duke Maximilian dan ayah dari Princess Ludovica itu sepupuan, yang berarti kedua orang tuanya Sisi ini punya hubungan saudara. Sisi kecil dan saudara-saudaranya hidup dalam lingkungan yang bahagia. Mereka tidak dipaksa untuk hidup penuh peraturan dan mereka diberikan kebebasan, yang mana ini cukup langka dilakukan oleh bangsawan pada masa tersebut. Lingkungan keluarga seperti ini membentuk karakter Sisi yang bebas. Sisi sendiri sudah terlihat cantik sejak dia kecil. Tubuhnya jangkung dengan rambut panjang yang berwarna kecoklatan. Kaisar Austria saat itu yaitu Franz Joseph I yang berusia 24 tahun sedang mencari istri. Lebih tepatnya dia mencari istri karena desakan ibunya. Archduchess Sophie ini dikenal dengan sifatnya yang cukup keras kepala. Dia sangat mendominasi Franz Joseph dalam hal apapun termasuk dalam hal mencarikan istri. Sophie menyuruh anaknya untuk menikah sama keponakannya aja. Keponakan yang dimaksud adalah anak sulung dari Princess Ludovica yang bernama Helen. Jadi Sophie dan Ludovica ini adalah saudara kandung, yang berarti Franz Joseph bakal nikah sama sepupunya sendiri. Dan untuk saat itu ini lumayan wajar. Akhirnya Archduchess Sophie menghubungi saudarinya. Dia mengirim surat ke Princess Ludovica bilang, "Sis, jodohin anak kita aja yuk, itu loh anak perempuanmu yang paling tua, nikahin aja sama anakku." Akhirnya berkat surat tersebut Princess Ludovica beserta putri sulungnya yang bernama Helen diundang ke salah satu kediaman. Di sana mereka akan bertemu dengan sang kaisar. Di saat yang sama, Sisi ini ikutan nih nemenin ibu sama kakaknya. Singkat cerita mereka finally sampai di tempat tersebut. Cuma sayang salah satu koper mereka hilang, dimana koper ini berisi pakaian mereka bertiga yang paling mewah. Apesnya lagi kan saat perjalanan sebenarnya mereka lagi keadaan berduka ya, dimana tantenya mereka tuh meninggal. Dan kalau keadaan berduka itu pasti pakai baju berwarna hitam. Karena bawaan pakaian mereka yang lain tuh hilang di koper, jadi mereka terpaksa pakai baju hitam untuk bertemu dengan kaisar. Ya mereka nggak bisa pakai baju mewah spesial yang udah mereka siapin jauh-jauh hari. Dan tentu aja ini bukan hal yang bagus untuk ngasih first impression, apalagi ini posisinya lagi perjodohan. Saat mereka akhirnya saling bertemu, Archduchess ini memaksa Franz Joseph untuk menghabiskan waktu bersama Helen biar mereka berdua makin dekat. Tapi sayangnya selama beberapa hari saling berbincang, ternyata Franz Joseph ini nggak begitu serk sama Helen. Yang ada dia malah salfok sama gadis 15 tahun yaitu Sisi yang ada sama mereka. Franz merasa Sisi itu lebih atraktif dan lebih bikin dia terpikat. Meskipun sang ibu kesal, alhasil Franz Joseph dan Sisi ini akhirnya tetap bertunangan. 24 April 1854, Sisi yang berusia 16 tahun menikah dengan Franz Joseph. Gelar Sisi berubah menjadi Empress Elizabeth of Austria dan mereka berdua tinggal di istana yang terletak di Vienna. Kehidupan Sisi sebagai seorang permaisuri tidak berjalan terlalu mulus. Meskipun Franz Joseph ini menyayanginya, Sisi masih merasa sulit untuk beradaptasi. Sisi tidak terbiasa dengan peraturan istana yang sangat banyak dan ketat, apalagi ditambah mertuanya yang selalu menyuruhnya ini itu tentang peraturan. Sangat berbeda dengan kehidupannya yang dulu yang masa kecil. Ditambah lagi Sisi ini umurnya baru 16 tahun, masih remaja banget, masih belum siap lah mentalnya untuk menjadi istri apalagi seorang ratu. Dalam beberapa bulan setelah menjalani kehidupan baru, kesehatan Sisi mulai terganggu. Dia terkadang terlihat tiba-tiba merasa cemas dan ketakutan. Mungkin ini berhubungan sama kesehatan mentalnya. Di tahun 1855, Sisi melahirkan anak pertamanya hanya dalam waktu 10 bulan setelah pernikahan. Ibu mertuanya yaitu Archduchess Sophia yang memberi nama anaknya Sisi. Dan pemberian nama ini tanpa diskusi dulu sama Sisi. Jadi dia langsung ngasih nama gitu aja. Dan namanya bahkan disamain
disamain sama namanya dia, yaitu diberi nama Archduchess Sophia of Austria. Bener-bener persis. Parahnya lagi, emang kayaknya Sophie ini nggak suka ya sama menantunya. Jadi Sophie itu langsung mengambil alih bayinya Sisi. Sisi nggak dikasih ngurusin ataupun nyentuh bayinya. Semua yang ngurus itu pokoknya si Sophie. Termasuk juga ngasih ASI, kadang-kadang nggak boleh. Bener-bener mertua yang kejam ya. Tapi mungkin karena Sophie ini ngelihat Sisi terlalu muda juga kali ya. Jadi dia nggak yakin gitu mempercayakan cucunya sama Sisi. Tapi kan Sisi ibu kandungnya. Di tahun berikutnya Sisi hamil dan melahirkan lagi. Anak keduanya ini juga perempuan bernama Gisela. Dan tentu aja sekali lagi diambil alih oleh mertuanya. Sisi stres banget, dia nggak pernah dikasih ngurusin anaknya. Meskipun udah memohon-mohon nih sama ibu mertuanya, Sisi ini tetap nggak dikasih izin buat ngurusin kedua anaknya. Sisi bahkan juga memohon sama suaminya buat bujuk ibunya nih biar dia dikasih ngurus kedua anaknya, tapi tetap aja Joseph ini kan nggak bisa yang ngelawan ibunya, jadi ya nggak bisa berbuat banyak juga. Archduchess Sophie bahkan sempat menyebut Sisi itu nggak berguna karena sebagai seorang ratu dia nggak bisa memberi anak cowok. Gila nggak sih mertua macam Sophie ini? Di tahun 1857, Sisi yang berusia 19 tahun bersama dengan suami dan kedua anak balitanya melakukan liburan ke Hungaria. Sisi tentunya sangat senang dong dengan liburan ini, artinya dia bisa kabur dari istana dan kabur dari mertuanya. Dia bisa menghirup udara segar dan menjauhkan diri dari siksaan istana. Di Hungaria, Sisi merasa sangat nyaman. Dia jatuh cinta dengan suasana di sana beserta masyarakat Hungaria yang ada di sana. Tapi di tengah kebahagiaan itu ada masalah yang terjadi. Kedua anak mereka sakit diare. Dan taulah ya gimana parahnya penyakit diare saat itu. Anak keduanya yang bernama Gisela yang berumur 1 tahun berhasil sembuh. Cuma anak pertamanya nih yang berumur 2 tahun yaitu Sophie meninggal dunia akibat diare tersebut. Kehilangan anak yang masih muda di usia muda juga bikin Sisi sangat depresi. Apalagi Sisi ini emang aslinya udah sad dan stres, ditambah kehilangan anak jadi makin parah. Sisi dan suaminya pun kembali ke istana di Vienna dalam keadaan sangat bersedih. Ditambah lagi nih, sampai di istana, ibu mertuanya si Sophie ini nambahin garam di lukanya Sisi. Dia bilang, tuh kan kematian Gisela itu udah bukti kalau si Elizabeth emang nggak becus. Mau jadi ratu atau jadi ibu nggak ada yang bener. Setahun kemudian 1858 Sisi melahirkan lagi. Kali ini untungnya yang lahir adalah seorang laki-laki diberi nama Rudolf. Ya, dia menjadi putra mahkota dari Austria. Dengan kehadiran calon pewaris tahta ini, kehidupan Sisi menjadi sedikit lebih baik. Karena biasa ya, ibu yang melahirkan calon pewaris itu bakal punya posisi yang lebih kuat dan lebih aman di kerajaan. Kelahiran anak laki-laki ini juga nggak sepenuhnya sebenarnya bikin Sisi happy, karena sekarang yang masalah itu adalah suaminya Sisi, Franz Joseph. Franz itu bener-bener nggak bisa ngelindungin Sisi. Kalian sendiri ngeh kan dari cerita tadi kalau Franz Joseph ini nggak punya karakter yang cukup kuat untuk ngebantah ibunya. Selama menjabat sebagai kaisar juga Franz ini lebih sering nerima dan menuruti masukan dari ibunya daripada keputusannya sendiri. Dan itu bikin Sisi cukup muak dan merasa ingin menjauhkan diri dari suaminya. Sekarang karena Sisi udah punya anak laki-laki, Sisi udah nggak perlu lagi nih terlalu terikat sama suaminya. Sekarang Sisi lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan membaca. Sisi ini membaca banyak buku dan mempelajari banyak seni. Pokoknya segala macam buku dia baca, mau filsafat, sejarah, literatur, semuanya dibaca. Dan Sisi ini juga mempelajari beberapa bahasa, termasuk salah satunya adalah bahasa Hungaria. Selama proses membaca ini, Sisi juga terlihat beberapa kali menulis puisi. Semakin bertambahnya umur, Sisi juga semakin obses nih dengan kesehatan dan kecantikan. Sebenarnya kenapa dia bisa obses dengan dua hal ini? Itu karena kedua hal inilah yang bisa dia atur, bisa dia kontrol semaunya dia. Jadi Sisi mulai berusaha untuk mengontrol kesehatan dan kecantikannya. Empress Sisi sendiri kan tinggi badannya 173 cm ya, dan itu tergolong sangat tinggi untuk ukuran perempuan. Dengan tinggi tersebut, Sisi menargetkan tubuhnya untuk selalu di bawah atau setara 50 kg dan itu seumur hidupnya. Untuk selalu mendapatkan berat badan 50 kg, tentunya Sisi harus rajin banget olahraga. Dan ya, dia rajin olahraga, bahkan hampir di setiap kastil kediamannya itu kayak ditaruh alat gym atau alat olahraga biar dia selalu bisa olahraga dimanapun dan kapanpun. Bahkan dia juga naruh matras sama balance beam segitu di kamarnya sendiri. Sisi juga bisa berkuda sampai berjam-jam sebagai salah satu bagian dari olahraganya. Bukan cuma olahraga ketat aja tentunya ya, Sisi juga mengatur makanannya seketat mungkin. Sisi itu melakukan
melakukan diet di mana dia cuma mengkonsumsi kaldu dari daging yang dia makan. Jadi kalau daging itu dimasak kan dia kayak keluar kaldu atau jusnya itulah. Nah cuma itu doang diminum sama dia, dagingnya nggak diapain sama sekali. Selain itu dia juga minum susu dan putih telur, cuma itu aja. Bahkan nih kalau misalnya beratnya lagi naik, dia bisa nggak makan sama sekali. Sissy juga dikenal sangat obses dengan pinggangnya, dimana dia selalu memakai korset tali yang mengikat pinggangnya seketat mungkin. Dikatakan nih lingkar pinggangnya itu cuma 16 inci, itu sekitar 40-an sentimeter, nggak kebayang sih. Sissy juga biasanya memakai dress yang tidak terlalu mewah dan make up setipis mungkin. Kenapa? Itu dia lakuin untuk memamerkan kecantikannya. Seperti yang kalian lihat di foto, Sissy itu punya rambut panjang sampai nyentuh kaki kan. Jadi Sissy sendiri menggunakan hairdresser pribadinya untuk menata rambutnya sendiri, dan itu bisa memakan waktu sampai 3 jam biar rambut panjangnya itu bener-bener rapi dan siap untuk diajak jalan-jalan. Kesehatan Sissy mulai kurang baik ketika mertuanya semakin mengatur-ngatur apa yang harus dilakukan. Hal ini bikin dokter nyuruh Sissy pergi liburan buat menenangkan pikirannya. Akhirnya Sissy memutuskan ke Portugal untuk menenangkan diri. Di Portugal ini untungnya kesehatan Sissy mulai membaik, tapi pas Sissy balik pulang, Sissy sakit lagi. Terus dia mulai liburan lagi, dan di liburan kedua ini Sissy pergi ke Greek Island of Corfu. Dan gitu deh selama tahun-tahun berikutnya, setiap dapat kesempatan Sissy terus berpergian. Ini dilakukan sekalian untuk menghindar dari suami, ibu mertua, dan kerajaannya. Di masa ini Sissy terus memikirkan tentang Hungaria. Dia punya tempat tersendiri di hatinya kepada masyarakat Hungaria. Sissy juga sempat berteman dengan salah satu politikus Hungaria yang bernama Congyula Andrassy, dan hubungan ini sempat dirumorkan sebagai hubungan cinta. Pada 1867, Sissy berkata bahwa dia ingin punya anak lagi. Dia pengen punya anak keempat. Akhirnya dia balik lagi ke kediamannya di Vienna dan minta ke suaminya biar punya anak. Di saat itu juga terjadi kompromi Austria dan Hongaria. Dibentuknya monarki ganda di mana Hongaria punya parlemennya sendiri yang dipimpin oleh Perdana Menteri yaitu Andrassy. Sementara Franz Joseph dan Sissy diberi gelar Raja dan Ratu Hungaria. Mereka juga diberi kediaman di Godolo bagian timur Budapest sebagai hadiah. Sissy akhirnya tinggal di Godolo dan melahirkan anak keempatnya, diberi nama Mary Valerie. Mary ini dijuluki anak Hungaria karena lahir di Budapest. Dan karena Sissy jauh dari kerajaan, akhirnya nih dia bisa membesarkan anaknya sendiri. Sissy mencurahkan semua perasaan keibuannya yang tertekan pada putri bungsunya ini. Di tahun 1872, Archduchess Sophie meninggal dunia. Sissy yang terus bertambah tua makin obses sama kecantikannya. Dia pakai berbagai macam skincare setiap hari. Semua yang disebut bagus pada saat itu dia pasti cobain. Setiap pagi dia mandi air dingin, terus setiap sore dia berendam pakai olive oil. Tiap malam dia juga pakai yang namanya sheet mask terbuat dari bahan-bahan alami, salah satunya adalah strawberry. Ketika umur Sissy 32 tahun, dia mengumumkan bahwa dia tidak ingin difoto atau dilukis oleh siapapun. Itu agar hanya wajah Sissy yang muda aja nih yang kesebar di hadapan publik. Dia nggak mau wajah tuanya diperlihatkan. Jadi kalau misalnya dia keluar itu, dia keseringan pakai kayak kipas gitu buat nutupin wajahnya. Pada 1889, Rudolf yang berusia 30 tahun dan kekasih gelapnya yaitu Baroness Mary yang berusia 17 tahun ditemukan meninggal di rumah peristirahatannya Rudolf. Mereka meninggal diduga bunuh diri. Sissy tentunya sangat berduka dengan kejadian ini, dan sejak saat itu ia selalu menggunakan pakaian hitam sampai hari kematiannya. Sissy juga menjadi semakin sering berpergian dan dia traveling ke berbagai tempat. Dan selama traveling ini dia nggak menggunakan protokoler istana yang mumpuni. Dia sering mengunjungi tempat wisata itu bersama lady in waitingnya aja. Pada 10 September 1898, Sissy yang berusia 60 tahun mengunjungi Geneva di Switzerland. Di sana dia dan lady in waitingnya berjalan-jalan di sekitar danau. Dia itu pengen menyeberang dengan perahu
perahu. Tapi tepat ketika Sisi mau naik perahu nih, ada seorang laki-laki muda yang mendekati Sisi. Dan dia kemudian menusuk Sisi tepat di dadanya menggunakan senjata yang kecil. Cuma ya anehnya saat itu Sisi dan lady in waitingnya cuma mengira si pelaku itu nggak sengaja nabrak Sisi doang. Jadi setelah ditusuk, Sisi itu sempat naik ke atas perahu. Baru beberapa menit kemudian Sisi tumbang. Sisi sempat sadar bentar, terus lady in waitingnya nanya apakah dia kesakitan. Terus tahu Sisi tuh balasnya apa? Dia bilang enggak kesakitan, malahan dia nanya sebenarnya apa yang terjadi nih. Tapi setelah itu dia pingsan dan gak pernah sadar lagi. Ya, Sisi meninggal dunia. Pelakunya sendiri bernama Luigi, seorang anarkis asal Italia. Katanya target awalnya adalah Duke of Orleans, cuma si Duke ini udah keburu pergi dari tempat tersebut. Jadi si pria ini akhirnya menargetkan siapapun bangsawan yang lagi ada di sana. Dan sedihnya yang lagi ada di sana itu ya Sisi. Jadi ya langsung deh kejadian seperti tadi. Setelah diotopsi ternyata luka tusukan Sisi itu sedalam 85 mm dan itu menembus paru-paru dan jantungnya. Tapi karena senjatanya kecil ya, jadi lukanya juga sempit dan kecil banget. Makanya waktu itu nggak ada yang notice kalau Sisi tertusuk. Dikiranya cuma nggak sengaja ketubruk doang. Kemudian luka yang sempit sekaligus tekanan dari korsetnya Sisi bikin pendarahan di sekitar jantungnya lumayan terhambat. Dan hal inilah yang bikin Sisi itu sempat berjalan ke dalam perahu tanpa terjadi apa-apa. Ada jeda waktu beberapa saat ketika proses penusukan dan pingsannya Sisi. Jadi dia sempat jalan, kemudian beberapa saat baru dia pingsan di dalam perahu itu. Tubuhnya sendiri dibawa ke kediamannya yaitu di Vienna. Petinya bertuliskan Elizabeth, Empress of Austria. Kematian mendadak ini bikin masyarakat sedih. Setelah menjadi ratu selama 44 tahun, Sisi dimakamkan di Imperial Crypt. Sedih banget ya, ternyata cantik itu nggak selamanya indah. Sisi yang dari luar terlihat selalu dipuji-puji akan kecantikannya, ternyata menyimpan luka yang mendalam selama hidupnya. Oke, jadi sekian dulu cerita kali ini dari aku. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah ya. Kalian mau aku cerita apa lagi? Bye-bye!